Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Adam Gumilang Ramadan dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi pada masa remaja. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kondisi emosi remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga banyak mengalami perubahan yang terjadi pada diri remaja. Salah satu perubahan yang dirasakan oleh remaja adalah mengenai perubahan emosi. Seperti yang dikatakan oleh Hurlock bahwa masa remaja merupakan periode di mana individu mengalami storm and stress. Perkembangan emosi pada masa remaja awal menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa ataupun situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan juga temperamental. Emosi yang dimiliki seorang remaja memiliki pengaruh terhadap perilakunya, seperti dapat memperkuat atau memperlemah semangat, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu penyesuaian sosial remaja, serta emosional yang diterima atau dialami semasa kecil nantinya akan mempengaruhi sikap individu tersebut di kemudian hari. Selanjutnya, emosi remaja menurut Daniel Goleman terbagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah kesedihan yang mencakup pedih, sedih, muram, suram, kesepian, putus asa, dan depresi. Yang kedua adalah kenikmatan yang mencakup bahagia, gembira, riang, senang, terhibur, bangga, terpesona, dan mania. Yang ketiga adalah takut yang mencakup cemas, gugup, khawatir, waspada, panik, dan fobia. Yang keempat adalah amarah yang mencakup mengamuk, benci, tersinggung, jengkel, terganggu, dan tindak kekerasan. Kondisi emosi pada masa remaja yang menunjukkan ketidakstabilan emosi ternyata dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti yang dikatakan oleh Ali dan Asrori dalam Sari 2017 bahwa terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah perubahan jasmani. Perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat pada anggota tubuh. Pada tahap permulaan, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian tertentu saja, yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu, terlebih jika perubahan yang terjadi berkaitan dengan perubahan kulit yang menjadi kasar dan tumbuhnya jerawat. Hormon-hormon tertentu juga mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelaminnya, sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan seringkali berimplikasi pada perkembangan emosi remaja. Yang kedua adalah perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, dalam hal ini remaja, seperti yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, atau dengan cinta kasih, akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan emosi remaja. Dahulu ketika anak mereka itu dipukul, orang tua memberikan hukuman kepada anaknya dengan cara dipukul. Apabila cara tersebut masih diterapkan kepada anak mereka ketika sudah beranjak remaja, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan ketegangan yang lebih berat antara remaja dengan orang tuanya. Yang ketiga adalah perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebaya secara khas dengan berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk kelompok pertemanan. Interaksi antar anggota yang terjadi dalam kelompok tersebut biasanya sangat intens serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang tinggi. Kelompok pertemanan tersebut dapat berupa klik ataupun crowds. Menurut Brown, bahwa peranan klik dan crowds itu memainkan peranan penting dalam kehidupan remaja dibandingkan ketika mereka pada masa anak-anak. Faktor yang keempat yaitu perubahan pandangan dunia luar. Perubahan pandangan dunia luar sendiri ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten.
Remaja terkadang dianggap sudah dewasa, namun mereka tidak mendapatkan kebebasan penuh ataupun peran orang dewasa sebagaimana mestinya. Seringkali remaja juga dianggap sebagai anak kecil, sehingga menimbulkan kejengkelan pada diri remaja. Kejengkelan yang mendalam tersebut dapat berubah menjadi tingkah laku yang emosional. Yang kedua adalah nilai yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Ketika remaja laki-laki yang memiliki banyak teman perempuan, maka remaja laki-laki tersebut akan mendapat predikat populer dan mendatangkan kebahagiaan. Sedangkan apabila remaja perempuan yang memiliki banyak teman laki-laki, maka akan dianggap tidak baik oleh masyarakat. Penerapan nilai-nilai yang seperti ini harus dilakukan bersamaan dengan pemberian pengertian secara bijaksana, sehingga nantinya dapat mencegah remaja untuk bertingkah laku secara emosional. Yang ketiga adalah pemanfaatan remaja yang sedang mengalami kekosongan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Remaja yang sedang mengalami kekosongan dalam artian remaja tersebut kurang mendapatkan bimbingan serta kasih sayang dari orang tua mereka, terkadang dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, sehingga remaja tersebut akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya dan juga melanggar nilai-nilai moral ataupun norma yang ada di masyarakat. Faktor yang terakhir yaitu faktor perubahan interaksi di sekolah. Para guru di sekolah selain merupakan faktor penting bagi perkembangan intelektual remaja, guru juga berperan penting untuk pengembangan emosi remaja. Guru yang merupakan tokoh otoritas di sekolah bagi siswa tidak jarang menyebabkan siswa akan lebih patuh, lebih percaya, bahkan lebih takut pada guru daripada kepada orang tuanya. Posisi guru semacam ini sangat strategis apabila digunakan untuk pengembangan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan juga konstruktif. Setelah mengetahui kondisi emosi remaja dan juga faktor yang mempengaruhinya, kita harus mengetahui pula apa saja hal yang dapat mematangkan kondisi emosi remaja. Salah satunya adalah kecerdasan emosi. Daniel Goleman menjelaskan mengenai definisi dari kecerdasan emosi, yaitu kemampuan emosi yang meliputi kemampuan mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Pada usia remaja, kecerdasan emosional memiliki peran dalam kemampuan beradaptasi secara psikologis. Kecerdasan emosi yang dimiliki seorang remaja dapat digunakan untuk memodifikasi pilihan dan kemampuan pada mekanisme mengatasi masalah. Kecerdasan emosional yang baik akan menjadikan remaja mampu untuk beradaptasi dengan baik juga pada situasi apapun yang sedang mereka hadapi, sehingga remaja lebih memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi setiap tantangan atau stresor dalam kehidupannya. Daniel Goleman juga menjelaskan mengenai aspek-aspek dari kecerdasan emosi. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu, serta mencermati perasaan yang muncul. Yang kedua adalah mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. Yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk memotivasi dan menguasai diri. Yang keempat adalah mengenali emosi orang lain atau biasa disebut dengan kemampuan empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional. Kemampuan ini merupakan keterampilan dasar dalam bersosial. Yang kelima adalah membina hubungan. Seni membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi keterampilan sosial yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.